Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 78. Semenjak sebulan lalu, Tanisa telah kembali ke rumah mertuanya. Dia harus mengikuti kemanapun suaminya pergi. Karena hamil, Tanisa hanya berdiam diri di kamar tanpa melakukan apapun. Seperti makan diantarkan Ibu Iin ke kamar. Ibu Iin benar-benar memanjakannya, tapi hal itu membuat Dimas tidak suka. Ada baiknya kamu bantu ibu, ujar Dimas menghampiri istrinya yang ada di kamar. Aku kan hamil, sahutnya. Iya, aku tahu kamu hamil, tapi tidak harus sampai makan diantar ke kamar. Memangnya ibuku membantu? Seru Dimas tidak suka. Tanisa langsung menatap suaminya. Hei, aku tidak pernah meminta ibu kamu membawakan makanan ke sini. Tapi ibu kamu melarangku melakukan banyak hal dan menyuruhku banyak beristirahat di kamar. Jelas Tanisa. Walaupun ibuku mengatakan hal itu, tapi sebaiknya kamu menolak, bukan malah membiarkan, ujar Dimas sembari meninggalkan istrinya di kamar. Dimas membanting pintu kamar dengan sangat keras. Hal itu membuat Ibu Iin kaget. Dimas, ada apa? Tanya ibunya. Gak ada, Bu, sahutnya sembari memilih untuk keluar. Dimas, ujar ibunya memanggil. Dimas kembali masuk dan duduk di sebelah ibunya. Kenapa? Tanya ibunya. Tidak ada, Bu, sahutnya tanpa mau mengatakan yang sebenarnya. Apa kamu dan Tanisa bertengkar? Tanya ibunya. Dimas tidak menjawab. Dia memalingkan wajahnya. Ibu kenal dengan kamu, pasti kalian bertengkar, ujar Ibu Iin. Dimas menghela nafasnya. Bu, jangan terlalu memanjakan Tanisa, ujar Dimas. Memanjakan apa maksud kamu? Tanya ibunya penasaran. Aku tidak suka ibu mengantarkan makanan ke kamar. Ibu bukan pembantunya, ujar Dimas. Ibu Iin tersenyum. Ibu melakukan ini semua atas kemauan ibu. Kamu tidak tahu saja, Tanisa itu istri yang baik. Di saat kamu kerja, dia selalu menemani ibu di dapur. Tapi karena bau masakan, Tanisa mual dan muntah hebat. Akhirnya ibu menyuruhnya banyak beristirahat, jelas ibunya. Dimas memandang wajah ibunya dengan penuh kasih. Jangan terlalu keras dengan Tanisa, dia itu lagi hamil. Wanita hamil bawaannya terlalu sensitif, jelas ibunya. Setelah mengobrol panjang lebar, akhirnya Dimas masuk ke kamar dan yang dikatakan ibunya benar. Di dalam kamar, Tanisa menangis. Maafkan aku ya, ujar suaminya sembari merangkul bahu istrinya. Tanisa menepis tangan suaminya. Jangan menangis ya, selayu suaminya. Kalau menangis, hidung kamu tambah gede, goda suaminya. Biar, sahut Tanisa ketus. Dimas merayu istrinya dengan segala cara, tapi Tanisa tetap saja ngambek. Apa kamu mau ini? Tanya Dimas sembari menurunkan celananya. Gak mau, sahut Tanisa menolak. Baik kalau begitu. Dimas membalikkan badannya. Bim salah bim tara. Dimas menunjukkan adiknya yang telah berdiri tegak. Mau? Tanya suaminya. Mau? Sahut Tanisa senang. Dan kedua tubuh pasangan itu kembali menyatu, melakukan hubungan yang selalu membuat mereka ketagihan. Tak terasa usia kandungan Aneska telah masuk 9 bulan. Dia ada jadwal kontrol hari itu. Abian menemani istrinya untuk kontrol yang terakhir kali, mengantri di depan poli kandungan. Pasiennya hari ini banyak, bisik Aneska sembari memperhatikan ibu-ibu hamil yang ada di dekatnya. Dan dari jauh ada sosok yang dikenalnya. Mbak Tami? Teriak Aneska. Tami tersenyum dan menghampiri temannya. Mbak gak kerja? Tanya Aneska memperhatikan pakaian temannya yang memakai pakaian bebas. Tami menggelengkan kepalanya. Lalu, ngapain Mbak ke poli kandungan? Tanya Aneska. Tami hanya tersenyum tidak memberikan jawaban. Dan ketika ada sosok Dokter Arif yang mulai mendekat, membuat Aneska sadar kalau temannya sedang mengandung. Mbak hamil? Tanya Aneska. Tami menganggukkan kepalanya. Aneska langsung memeluk temannya. Berapa usia kandungan Mbak? Masuk 2 bulan, sahut Tami. Tiara bagaimana? Tanya Aneska lagi. Gak tahu, sahut Tami. Semoga Tiara segera menyusul kita ya, ujar Aneska. Nama Aneska dipanggil, dia dan suaminya masuk ke dalam ruangan. Dokter langsung memeriksa letak bayi yang ada di dalam rahim Aneska dan mengatakan berat badan, lingkar kepala, beserta jantung bayi yang berdetak cukup kencang. Semuanya bagus, ujar dokter kandungan. Dok, apa saya bisa melahirkan normal? Tanya Aneska. Tentu bisa, kepala sudah di bawah, malah hampir masuk panggul. Kemungkinan seminggu lagi. Tapi jika ada tanda-tanda kurang dari seminggu, harap segera ke rumah sakit, jelas dokter itu. Ada satu pertanyaan yang selalu memutari isi kepalanya. Dok,
Apa melahirkan normal sakit? Tanya Abian. Semua melahirkan itu sakit, bedanya dengan operasi. Melahirkan normal membutuhkan waktu pembukaan sampai 10, dan di setiap pembukaan akan merasakan sakit. Dan kalau operasi tidak merasakan bukaan, hanya saja perut mereka harus dibelah dan pemulihan lebih lama operasi dibandingkan normal. Jelas dokter. Setelah melakukan konsultasi, Aneska dan Abian keluar dari ruangan itu dan pamit ke Tami dan Dokter Arif. Di dalam perjalanan, Abian terlihat bingung. Dia diam tanpa mau mengatakan apa yang ada di dalam benaknya. Hal itu membuat Aneska curiga. Ada apa? Tanya Aneska yang sedari tadi memperhatikan sikap suaminya. Enggak ada, sahut Abian. Jangan bohong, aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu dariku, ujar Aneska. Abian melirik istrinya sekilas. Aku bingung, sahut Abian. Bingung kenapa? Tanya Aneska. Aku bingung, kamu melahirkan secara normal atau operasi, ujar suaminya. Ya normal, sahut istrinya. Kalau normal, aku tidak mau kamu kesakitan, ujar Abian tidak tega. Tapi memang seperti itu prosesnya. Kalau operasi bagaimana? Tanya Abian. Kalau bisa normal, kenapa harus operasi? Tapi setidaknya kamu tidak merasakan sakitnya, ujar Abian. Aneska memeluk lengan suaminya. Aku tahu, kamu mengatakan ini karena sayang denganku. Tidak perlu khawatir, aku akan sanggup melewati bukaan demi bukaan, ujar Aneska menenangkan suaminya. Walaupun istrinya telah menenangkan, tapi Abian masih belum tenang. Dia mengkhawatirkan keadaan istrinya. Sesampai di istana, Aneska mulai menata pakaiannya dan pakaian calon bayinya dengan memasukkan ke dalam tas, mempersiapkan semuanya. Abian pergi ke ruang baca, dan di ruang baca dia melihat ada maminya. Melihat kehadiran anaknya membuat Nyonya Rona bangkit dari tempat duduknya. Abian tidak pernah menyapa bahkan menegur ibu kandungnya, dan Nyonya Rona sadar tidak mudah mengembalikan rasa kepercayaan anaknya. Tunggu, ujar Abian. Nyonya Rona yang hendak memegang handle pintu menoleh ke anaknya. Ada apa nak? Tanyanya. Bagaimana proses melahirkan yang Mami alami pada saat Mami melahirkan kami? Tanyanya tanpa mau menatap ibu kandungnya. Baik, Mami melahirkan kalian dengan mudah, sahut maminya. Apa Mami melahirkan kami dengan operasi? Tanya anaknya lagi, masih belum mau menatap ibunya. Mami melahirkan kalian secara normal dan semuanya lancar. Apa artinya Mami tidak mengalami rasa sakit? Tanya Abian penasaran. Tentu Mami merasakan rasa sakit yang amat sangat, dan itu wajar. Apa maksud Mami wajar? Tanyanya hanya melirik sekilas ke maminya. Wajar jika semua wanita yang ingin melahirkan secara normal mengalami sakit yang teramat. Bahkan sakitnya ibu melahirkan ibaratkan 20 tulang sehat dipatahkan bersamaan, jelas maminya. Abian langsung menatap maminya. Dia tidak tahu apa yang dikatakan ibu kandungnya benar atau tidak. Dan jika itu benar, dia tidak sanggup melihat istrinya merasakan sakit yang teramat sangat. Jika tidak ada lagi, Mami akan pergi, ujar maminya. Abian menganggukkan kepalanya dan Nyonya Rona meninggalkan anaknya di ruang baca seorang diri. Abian tidak sepenuhnya percaya, dia mencari Ibu Desi. Abian ingin menanyakan lebih jelas dari mertuanya. Bu, ujar Abian menghampiri mertuanya yang sedang menonton. Iya? Abian duduk di hadapan mertuanya. Katakan kepadaku bagaimana cara ibu melahirkan Aneska dan Sira, tanyanya. Kepo ya, canda Ibu Desi. Iya, sahut Abian tersenyum. Ibu melahirkan kedua anak ibu dengan normal. Memang pada saat melahirkan Sira ada kendala, bukaan yang tidak kunjung bertambah. Dokter sempat menyarankan operasi, tapi ibu tidak mau. Ibu terus berdoa dan doa ibu dikabulkan. Setelah itu bukaannya bertambah, jelas Ibu Desi. Kenapa ibu tidak mau operasi? Tanyanya penasaran. Operasi pulihnya lama dan sakitnya masih akan berlanjut jika di musim dingin. Ini ibu dengar dari tetangga yang melahirkan dengan cara operasi. Dan kenapa ibu keke ingin normal? Selain pulihnya cepat, ibu sudah mengalami dan merasakan bukaan demi bukaan. Semua itu sungguh nikmat, jelas Ibu Desi. Apa benar melahirkan ibarat 20 tulang sehat dipatahkan secara bersamaan? Tanyanya penasaran. Iya. Ucapan dan penjelasan Ibu Desi membuat Abian terdiam. Mami merasakan sakit yang teramat ketika melahirkanku. Abian bergumam dalam hatinya. Jadi jangan heran kalau surga di telapak kaki seorang ibu, karena melahirkan bukan hanya mengeluarkan seorang bayi, tapi menyelamatkan bayi yang ada di dalam rahimnya dengan nyawa taruhannya, ujar Ibu Desi. Tiara merasakan putus asa, tidak ada tanda-tanda dia hamil. Kamu kenapa? Tanya suaminya yang memperhatikan wajah istrinya yang cemberut. Aku mau cek ke dokter, sahutnya sedih.
Mendengar hal itu membuat Zidan langsung meletakkan tangannya ke dahi istrinya. Aku nggak demam, sahut istrinya dan menyingkirkan tangan Zidan dari dahinya. Lalu kalau nggak demam, untuk apa kamu periksa? Tanya suaminya heran. Aku mau cek ke dokter kandungan, kenapa sampai sekarang aku belum hamil, ujarnya. Sayang sabar, pasti kita akan diberi momongan, mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Pokoknya aku mau periksa, ujar Tiara kekeh. Zidan tidak bisa menolak keinginan istrinya. Memangnya ada dokter jam-jam seperti ini? Tanya Zidan sembari memperhatikan jam di dinding yang telah menunjukkan jam 7 malam. Kalau malam tidak ada, tapi kita bisa periksa ke tempat praktek yang lain, sahut Tiara. Akhirnya Zidan memenuhi keinginan istrinya untuk periksa ke dokter kandungan. Di tempat praktek itu tidak terlalu banyak pasien. Dalam sekejap nama Tiara dipanggil. Silakan duduk, ujar dokter kandungan. Tiara dan Zidan duduk di kursi yang telah disediakan. Ada keluhan apa? Tanya dokter itu. Saya belum hamil dan ingin memeriksakan kenapa sampai sekarang saya belum hamil. Jelas Tiara. Berapa lama usia pernikahan ibu? Baru beberapa bulan, sahutnya. Untuk pemeriksaan hanya bisa dilakukan di lab. Saya bisa memberikan surat pemeriksaan ke lab, tapi sebelum itu silakan saya periksa. Tiara naik ke atas tempat tidur. Perawat memberikan gel berwarna biru ke atas perut Tiara. Dokter mulai menggerakkan alatnya di atas perut pasiennya. Siapa bilang ibu tidak hamil? Ini hamil, ujar dokter. Apa dok? Tanya Zidan dan Tiara bersamaan. Bersambung.